Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pangandaran. Saya sendiri Erik Adi Subagja dari SMP Negeri 1 Cimerak. Saya Yani Supriyani dari SMP Negeri 3 Cimerak. Saya Budi Ismail dari SD Negeri 1 Cibanten. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait supervisi akademik dengan menggunakan paradigma kucing. Kami akan berbagi peran. Yang pertama, ada yang berperan sebagai supervisor, ada yang berperan sebagai coach, dan juga kuci. Jadi, selamat menyaksikan. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Erik. Gimana kabarnya nih Pak Budi? Alhamdulillah baik. Ya, meskipun dalam keadaan baik, tentunya menemui Pak Erik pasti ada sesuatu hal lah. Oh iya, terlihat dari wajah Pak Budi kayaknya ada yang cukup serius nih. Oke, tentunya Nah, pasti itu Mas. Sebelum itu biar relax nih, minum dulu saya sudah Siap, kopi oke. nih, kesukaan Pak Budi. Oke, siap. Oke, Pak Budi, ngomong apa sih yang mau dibicarakan nih? Intinya saya ingin meminta pertolongan Pak Erik untuk disupervisi lah terkait saya ingin melaksanakan kucing. Kucing. Jadi percuma kalau misalkan saya melakukan kucing tapi tanpa ada yang mengevaluasi, mungkin seperti itu. Jadi ingin mohon pertolongan bagaimana biar saya melakukan kucing dengan baik. Baik, dengan senang hati Pak Budi, justru bagi saya suatu kehormatan nih, saya diizinkan sama Pak Budi untuk melihat secara langsung nanti proses kucing, mungkin kita bisa belajar bersama ya. Iya, proses tentunya ya. Nah, Pak Budi, ngomong-ngomong nih Pak Budi, dalam proses kucing nanti, kompetensi inti apa sih yang memang ingin dikembangkan oleh Pak Budi? Baik, baik. Tentunya ketiga-tiganya dong, ya, karena saya kan harus tetap menguasai kan dari mulai present gitu, kehadiran penuh, terus pertanyaan yang berbobot gitu kan, terus kemampuan untuk mendengarkan secara aktif gitu. Tentunya saya ingin mempunyai hal itu semua untuk bisa dikuasai oleh saya gitu. Ya, wah luar biasa Pak Budi. Jelas tadi kata Pak Budi ada 3 kompetensi intinya harus memang jadi fokus. Tapi mungkin adakah yang lebih spesifik Pak Budi khusus untuk proses coaching kali ini yang ingin dalam kompetensi intinya ingin dikembangkan lebih spesifik yang mana? Baik, kalau lebih spesifik mungkin saya lebih ingin memilih untuk ditingkatkan yaitu adalah terkait kehadiran secara penuh. Kesadaran secara penuh, betul. Kehadiran secara penuh ya, jadi karena itu merupakan sebuah kunci bagi saya untuk dapat melaksanakan kucing dengan baik. Dengan saya hadir secara penuh terhadap kucing, maka terdapat hal-hal baik yang mungkin akan bisa dilakukan. Sepakat. Nah, kalau saya mau follow up nih pernyataan yang barusan terkait tentang kehadiran penuh ya Pak Budi. Nah, Pak Budi punya nggak indikator yang lebih detail, jelas ketika nanti harapan setelah selesai proses coaching itu terkait tentang kehadiran penuh, indikator keberhasilannya apa aja nih? Menurut saya untuk keberhasilan kucing ini dilihat dari aspek kompetensi kehadiran penuh. Saya dapat menuntun, dapat menjadi mitra dengan kucing, yang dimana nanti kucing akan menggali potensi apa yang yang ada pada diri kucing yang nantinya akan menjadikan solusi bagi kucing itu sendiri gitu. Betul. Itu merupakan indikator keberhasilan bagi saya. Ya, berarti itu semua bisa hadir ketika kesadaran penuhnya, kehadiran penuh terwujud gitu. Iya, betul. Iya. Disampaikan. Baik. Tentunya dalam proses nanti coaching apakah ada 1 atau 2 hal persiapan khusus nggak untuk coaching kali ini? Kalau persiapan khusus sih nggak ada, cuma saya lebih ingin ingin masuk ke dalam jiwa perasaan terhadap kucing itu sendiri gitu. Jadi satu rasa bagaimana kita bisa merasakan gitu. Siap, betul. Luar biasa Pak Budi. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya lancar. Tapi izinkan Pak Budi saya menyampaikan, mungkin ya tadi kata Pak Budi meminta saya untuk melakukan observasi, menyimak percakapan kucingnya.
saya akan menyampaikan nanti dasar saya dalam proses mengobservasi. Yang pertama itu proses kucingnya apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Tirta itu kan kita sama-sama tahu ya Pak Budi ya. Iya. Ini itu tujuan, ini itu identifikasi, caranya itu rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Iya. Mudah-mudahan itu harus muncul dalam alur kucing nanti prosesnya. Kemudian dalam prosesnya juga saya akan melihat apakah Pak Budi sudah menggunakan prinsip-prinsip kucing, yaitu apakah ada terjalin kemitraan, proses yang kreatif, sampai di titik di mana Pak Budi mampu menggali potensi kucing untuk tadi menemukan solusinya gitu ya. Dan juga nanti itu yang menjadi rubrik saya dalam proses observasi Pak Budi. Baik, siap. Kalau Pak Budi sudah siap, dan mungkin sama siapa sekarang mau kucingnya? Kebetulan Ibu Yani. Ibu Yani ya? Iya, Ibu kelihatan tadi Bu Yani juga ada di pintu. Oke. Bu Yani ya. Good luck Pak Budi. Oke, siap. Saya izin ada di tempat. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat Sehat? pagi, Pak Budi. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kaget juga nih kemarin sampai telepon gitu, pengen ketemu, pengen curhat. Apa ini saya nggak tahu nih. Kira-kira bisa sampai nggak biasanya gitu. Ngomong-ngomong, ada hal apa nih kira-kira? Iya nih Pak Budi, sebenarnya bukan suatu hal yang mendesak sih sebenarnya. Ini mengenai pembelajaran di kelas. Saya merasa di kelas itu anak-anak sudah mulai jenuh dengan pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Saya ingin mereka lebih tertarik dan lebih terlibat dalam pembelajaran yang lebih aktif gitu Pak. Saya ingin mendapatkan ide atau gagasan agar anak-anak tersebut lebih senang belajar bersama saya di kelas gitu, Pak. Baik. Kira-kira definisi atau dari tujuan kita pertemuan kali ini, definisi akhirnya yang ingin Ibu dapatkan itu kira-kira seperti apa? Tujuannya saya ingin mendapatkan ide atau langkah-langkah konkret yang bisa saya terapkan di kelas agar bisa lebih meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, seperti itu Pak. Oh, jadi apa yang seperti Ibu bilang tadi, anak udah mulai jenuh Ya. gitu, pembelajaran kurang kondusif, Betul sekali dan Pak. Ibu merasa bahwa ini mungkin harus diperbaiki dan harus ditingkatkan gitu ya. Betul. Jadi di tujuan akhirnya ingin siswa terlihat aktif gitu ya. Betul. Baik. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan seperti apa, ataupun idealnya seperti apa sih? Kalau pembelajaran yang aktif itu idealnya seperti apa? Ya, idealnya saya ingin anak-anak ketika kita melakukan pembelajaran mereka fokus dengan materi, kemudian ketika saya berikan strategi pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok, mereka juga terlibat aktif, tidak itu saja yang bekerja ketika menggali permasalahan dari materi, kemudian juga dalam sesi presentasi mereka semua aktif gitu Pak, tidak itu saja yang mendominasi ketika melaksanakan presentasi, seperti itu mungkin Pak. Baik, tadi disebutkan bahwa ketika anak belajar itu baik itu dalam sesi diskusi kelompok ataupun dalam presentasi, anak itu serasa bahwa mereka itu terlibat langsung dalam suatu pembelajaran yang seutuhnya gitu ya. Jadi ingin terlihat aktif gitu ya Bu ya. Ingin Baik. semuanya aktif. Nah ya, kalau saya rasa pembelajaran ini juga pembelajaran yang diimpikan oleh semua guru. Betul. Jadi patutlah kalau memang Ibu merasa ingin adanya perbaikan seperti ini, ya pastilah itu wajar gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi kan Ibu sudah menyampaikan tuh kisi-kisinya ya, dari bahwa permasalahannya seperti ini. Nah, tadi juga Ibu sudah bilang bahwa yang ideal itu seperti ini. Jadi saya ingin mengetahui nih, dari skala 1 sampai 10, posisi yang dianggap Ibu ideal ini kira-kira ada di angka berapa nih kira-kira nih? Kalau untuk melihat anak-anak yang ada di sekolah saya sih
8 cukup lah untuk ideal gitu. Tidak perlu sampai 9 atau 10. 8 saja sudah cukup, Pak. Untuk peningkatannya. Iya. Tapi sekarang saya mau tanya dulu, sekarang posisinya di mana? Nah, sekarang posisi yang Iya. kata ideal ibu itu sekarang posisinya di sebelah mana ibu itu gitu? Posisi sekarang saya rasa berada di level 6. 6. Jadi sekarang level 6, jadi ibu akan tingkatkan nih ke level 8. Iya. Oke, enggak 10 nih sekalian. Minimal Bertahap, 8 lah. minimal 8. Baik. Kira-kira nih ya, ada nggak hal yang dimiliki ibu ataupun kekuatan yang dimiliki ibu sendiri yang untuk mencapai pembelajaran yang aktif itu? Baik, untuk kekuatan sendiri mungkin kalau saya rasa saya sebenarnya cukup aktif dalam searching atau mencari metode-metode yang bervariasi di internet. Mencari referensi gitu Ya, maksudnya. referensi materi-materi pembelajaran di internet. Kemudian juga saya cukup berkeinginan untuk dapat menggali materi dari aplikasi pembelajaran tertentu, mungkin itu. Namun saya rasa sampai sekarang masih dalam tahap-tahap awal, belum secara mendalam bisa menggali materi tersebut gitu, Pak. Baik, tadi ibu bilang di sini secara aktif ibu sudah pengembangan diri mungkin ya. Iya. Ibu mempunyai kekuatan untuk mengembangkan secara mandiri terkait ya apa yang bisa mendukung ibu untuk pembelajarannya aktif gitu ya. Betul. Baik. Nah, kira-kira tadi kan sudah ibu miliki nih. Kira-kira ada hambatan atau tidak nih terkait ini atau mungkin hambatan yang sekiranya dapat ibu jumpai gitu untuk permasalahan seperti ini? Hambatan ketika saya mencari strategi itu maksudnya? Ya mungkin ketika mencari strategi dan juga ketika penerapan kepada anak gitu. Untuk hambatan sendiri mungkin dalam proses penggalian informasi dan materi, mungkin kalau untuk fasilitas pendukung saya rasa tidak terlalu banyak hambatan. Namun yang saya rasakan sampai sekarang itu ketika saya harus bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain dalam hal sharing ilmu dan pengalaman, mungkin itu ya yang berbagi praktik baik gitu maksudnya. Praktik baik. Jadi kalau saya rasa kalau misalkan saya bisa berbagi praktik dengan yang lain, teman yang lain juga bisa berbagi pengalaman dengan saya, mungkin saya akan lebih bisa menggali potensi diri saya itu mungkin, Pak. Baik. Memang betul sekali ya Bu Yani ya, bahwa ketika kita akan menerapkan sesuatu atau program atau ini perlu ada dukungan. Betul. Jadi dukungan dari warga sekolah, terutama nih yang berhubungan langsung dengan kita ya, seperti rekan sejawat, pimpinan juga ya, apalagi tentang murid gitu kan. Jadi memang itu harus benar-benar kita terkonsep secara nyata bahwa memang itu keterlibatan di sana memang tidak bisa ditinggalkan lah. Hal-hal seperti itu memang patutnya menjadi kita supaya bisa berkolaborasi gitu ya. Memang permasalahan ini sepertinya hampir semua pernah mengalami deh kayaknya ya. Oke, selanjutnya Bu Yani, ini di sini kira-kira nih ya Bu Yani ya, apakah Ibu mempunyai strategi ataupun rencana khusus untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin ada bisa dijelaskan gitu, mungkin punya rencana khusus gitu. Rencananya saya akan banyak berlatih, pertama itu. Yang kedua saya juga akan menggali berbagai macam referensi mengenai strategi pembelajaran. Kemudian saya juga akan mencoba untuk mengikuti berbagai macam diklat online tentu saja ya Pak, yang lebih mudah untuk dapat mendapatkan ilmu yang lebih banyak dalam menggali berbagai macam materi yang bisa diterapkan di kelas bersama anak-anak. Itu mungkin Pak. Baik. Nah, di sini tentunya Ibu Yani tadi sudah mengutarakan, tetapi harus ada yang namanya indikator keberhasilan nih ya. Dari awal sampai akhir, misalkan kita mempunyai tujuan nih, tetapi kita tidak tahu sendiri patokan yang menjadi tujuan keberhasilan tersebut. Jadi
harus ada misalkan indikator yang memang ibu harus agar bisa mengukur ya. Iya. Saya sudah berhasil nih atau belum nih. Nah kira-kira apa ini ukuran keberhasilan yang direncanakan ibu? Ya, ukuran keberhasilan yang saya rencanakan mungkin kegiatan ini akan berjalan dengan baik, mendapatkan nilai yang baik apabila anak-anak yang ada di kelas merasa tertarik dan juga termotivasi untuk belajar lebih bergembira di kelas, kemudian bisa memaknai apa yang saya belajarkan dengan berbagai metode gitu. Terus yang menarik tentu saja mungkin ya Pak. Iya. Jadi di sini tadi dijelaskan bahwa keberhasilannya adalah tentunya orientasinya murid ya Bu ya. Iya. Peserta didik ketika aktif maka itu menjadi sebuah keberhasilan bagi ibu, kebahagiaannya ya. Nah sekarang nih selanjutnya ketika sebuah rencana telah hadir itu harus ada komitmen ya. Betul. Nah mungkin komitmen seperti apa yang akan ibu lakukan terhadap rencana ibu nih? Komitmen. Saya akan berusaha untuk istiqomah. Oke. Kemudian saya tidak akan terbawa suasana ketika anak misalkan jenuh. Saya akan berusaha meningkatkan motivasi belajar mereka. Ya itu mungkin komitmen yang hari ini dan seterusnya harus saya lakukan agar saya bisa beristiqomah menjadi guru pembelajar yang baik gitu Pak. Sungguh mulia sekali. Baik. Nah, kira-kira ada nggak rekan sejawat ataupun atau siapa yang akan ibu rasa ini bisa membantu nih dalam proses program atau rencana ibu ke depan? Adakah seorang yang bisa membantu ibu dalam menjaga komitmen ataupun ya mencapai tujuan tersebut gitu? Iya, nah itu tadi kan saya katakan bahwa untuk bisa berkolaborasi dengan teman itu kan agak sedikit sulit gitu ya Pak. Apalagi kalau temannya juga tidak terlalu mengerti dengan apa yang permasalahan yang saya ajukan. Namun mungkin saya di sini bisa mencoba untuk berkolaborasi dengan orang yang lebih ahli. Terutama di bidang IPA dan juga teman-teman rekan sejawat yang mengampu bidang IPA mungkin itu. Mungkin dari sekolah lain juga saya bisa berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran IPA di sekolah lain juga gitu. Kalau lebih spesifik bisa nggak Bu disebut namanya Bu, satu orang ataupun berapa orang gitu ya yang bisa diajak ya mungkin sudah punya ini kan cocok nih chemistry-nya nih gitu, mungkin dapat membantu saya, kira-kira ada nggak secara spesifik? Mungkin Pak Erik bisa membantu. Oke. Siap. Nah selanjutnya nih tindak lanjutnya, sekarang kita kan sudah nih ya ngobrol-ngobrol panjang lebar dari tadi ya. Alhamdulillah ibu sendiri sudah bisa menggali kekuatan tersendiri dari dalam gitu, dan akhirnya bisa menemukan sebuah solusi gitu ya. Betul. Gimana nih perasaan, agak tenang nggak? Ya, alhamdulillah Pak Budi, saya sudah sedikit plong, saya sudah sedikit tercerahkan dengan diskusi kita kali ini. Oke, nah selanjutnya saya nih sudah mendapatkan solusi. Mungkin insya Allah nanti akan saya terapkan ke depan. Oke, dan saya juga ingin tahu dong sejauh mana keberhasilannya. Kapan nih kita rencana mau ngobrol lagi nih? Curang dong kalau hanya ibu saja yang mau ngobrol. Iya. Saya juga pengen tahu dong. Nanti kan biar pembelajaran juga bagi saya gitu. Betul, mungkin nanti kita lihat saya bisa mengaplikasikan nggak ini di kelas. Kemudian nanti kalau misalkan ada sesuatu yang permasalahan lagi yang nanti muncul, mungkin saya akan menghubungi Pak Budi dan jangan bosan-bosan. Harus dong, itu harus dong. Pak Budi. Berarti rencana ini secepatnya mungkin ya akan Iya, diterapkan. Iya. Baik. Mungkin itu saja Bu Yan, karena waktu juga nih Ya. kita terima kasih mungkin Ibu Yani telah mempercayai saya sebagai teman rekan untuk ngobrol, untuk saling berbagi, untuk pemecahan suatu masalah ataupun khususnya dalam pembelajaran gitu ya. Saya justru merasa bangga nih. Saya nggak terganggu. Kapan-kapan lagi saya ingin dihubungi lagi nih. Siap Pak Budi. Saya nyaman sekali dengan Pak Budi. Oke, siap.
Baik, saya rasa sudah cukup ya. Baik. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama Ibu. Pak Budi luar biasa. Oke. Kuncinya Agak-agak tadi udah di awal-awal memang agak masih ragu, tapi ternyata kita dapat masuk dengan Bu Yani, udah ada kecocokan kayaknya nih. Kita ngobrol. Terlihat lah. Tapi mungkin lebih sih, saya pengen lebih spesifik nih, nanyain bagaimana sih perasaan Pak Budi setelah melakukan proses coaching dengan Bu Yani. Baik, tentunya berawal dari kita sebagai rekan gitu ya, sebagai rekan sejawat, kita bisa saling tolong menolong gitu kan. Kita tentunya di sini yang menjadi dasar bahwa saya ingin melakukan coaching dengan Bu Yani di sini semata-mata untuk menggali kekuatan-kekuatan yang Potensi ada, dari potensi Bu Yani, iya dari Bu Yani gitu. Karena memang sebetulnya Bu Yani juga sudah mempunyai potensi gitu, hanya saja mungkin butuh relaksasi saja mungkin ya. Ya, teman bicara ya. Oke, itu sebetulnya saya senang lah, saya alhamdulillah bisa Yap. bisa berkolaborasi dengan Bu Yani. Terlihat tadi dari alurnya Pak Budi, alur percakapannya. Mungkin adakah perbedaan khususnya dari feel ya, perasaan Pak Budi sebelum dan sesudah melakukan coaching nih? Oke, kalau untuk perasaan saya sendiri, Ya, saya sebelum melaksanakan seperti biasa-biasa saja. biasa-biasa. Tapi Ya. setelah saya melaksanakan coaching, Mhm. ada juga nih rasa tenang dari diri saya. Saya bisa saling berbagi, menuntun mungkin ya dalam proses ini supaya bisa mencapai tujuan yang memang diinginkan gitu. Oh, Seperti itu. Jadi ada rasa kebanggaan tersendiri juga nih. justru Tenang juga gitu. justru ya, saya tangkap alur coaching tersebut itu bukan hanya bermanfaat bagi si coach ya, sedangkan Pak Budi juga sebagai coach juga merasa manfaatnya luar biasa. Manfaat, saya justru mencari ilmu dari Bu Yani ya gitu. Luar biasa memang prinsip coaching ini Pak Budi ya. Iya. Nah, mungkin saya akan bertanya lebih spesifik follow up dari yang tadi pas observasi Pak Budi ya, terkait tadi kan Pak Budi punya target-target pengembangan kompetensi intinya ya. Betul. Mungkin saya Yang kehadiran penuh tadi. Oke. 3 kompetensi inti tapi lebih spesifik di kehadiran penuh ya. Nah, bagaimana nih setelah di ini nih? Saya penasaran nih gimana nih hasilnya nih. Ya, sebelum saya mungkin saya izin bertanya dulu boleh ya Pak Budi ya? Siap, boleh Menurut dong. Pak Budi nih, terkait hal itu apakah Pak Budi sudah merasa puas atau belum, khususnya dalam kompetensi dari kehadiran penuh? Apakah menurut Pak Budi tadi itu kayaknya udah optimal nih, atau ada sesuatu yang merasa ada yang kurang, atau Pak Budi mungkin bisa cerita kepada saya nih? Baik, kalau secara dari awal sampai akhir, saya merasa kehadiran saya itu secara penuh sudah diberikan kepada Bu Yani. Sepenuhnya ya? Sepenuhnya. Ya. Karena dari apa yang disampaikan indikatornya, karena dari apa yang disampaikan oleh Bu Yani tadi permasalahan itu, yang pertama sudah terjadi terdapat solusi, dan yang kedua saya juga dapat menggali informasi dari dapat mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan itu, benar-benar saya merasakan bisa dengan kehadiran penuh. Jadi secara nyata seakan-akan saya yang alami gitu. Terlihat nampak jelas tadi alur percakapannya juga Pak Budi. Ditambah mungkin suasana juga mendukung kayaknya nih. Iya, suasana alam nih, sejuk ya. Oke. Belum dulu nih. Silakan. Itu kopi khusus untuk Pak Budi. Oke, siap, mantap. Semanis percakapan tadi luar biasa. Oke Pak Budi, saya siap. lanjutkan ya. Mangga. Kata Pak Budi barusan saya nangkap sudah cukup optimal, berhasil terkait kesadaran penuh. Mungkin ada nggak 1 atau 2 hal yang menurut Pak Budi bisa lebih tingkatkan lagi, atau bisa juga Pak Budi juga melihat dari sisi kompetensi inti yang lain? Oke. Nah, itu yang mau saya lakukan sekarang. Jadi secara bertahap mungkin ya. Iya, Baik. Yang kedua nanti ya saya akan lebih fokus nih ya pada pertanyaan berbobot.
Pertanyaan berbobot. Ya, Berbobot ya. karena menurut saya ketika saya menghadirkan diri saya secara kehadiran secara Iya, penuh, iya. otomatis mendengarkan secara aktif itu Iya. akan muncul secara otomatis. Oke. Oke, jadi itu nggak perlu ditingkatkan sama saya. Oke. Kuncinya aja dulu kehadiran penuh nih. Lalu mendengarkan secara aktif akan otomatis nantinya pertanyaannya berbobot itu akan saya gali sendiri. Tentunya pertanyaan yang memang bisa sesuai dengan apa permasalahan yang ada. Ya. Tentunya kan Mampu memantik lah ya. beda-beda kan masalah kan, nggak hanya itu. Iya. Kita nggak mungkin menanyakan hal yang seperti ini yang sama Iya. kepada orang lain yang berbeda. Tuh. Tetapi memang ada yang sama, hanya kita bisa pilih-pilih saja. Ya. Nah itu yang mungkin akan saya tingkatkan terkait pertanyaan berbobot nih. Ya, siapa model? Perlu bimbingannya nih ya. Kita diskusikan lagi ya. Oke. Siap. Luar biasa. Oke, saya follow up juga dari pernyataan Pak Budi barusan terkait tentang pertanyaan berbobot. Memang benar Pak Budi, saya sepakat bahwasanya dimulai dari kehadiran putus sebagai kunci pembukanya lah Pak Budi ya. Betul. Supaya mampu proses coaching itu menggali potensi-potensi dari kuci melalui proses kreatif dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Betul. Nah, mungkin Pak Budi masih ada nggak unek-unek yang ingin disampaikan sebelum nanti mungkin saya minta izin nih untuk menyampaikan hasil observasinya. Kayaknya kalau unek-unek sih nggak ada lah, cukup deh kayaknya. Cukup ya? Cukup. Tadi sudah panjang lebar lah, alhamdulillah Ya. saya merasa senang lah gitu. Siap. Cukup kayaknya. Kak, izin saya boleh menyampaikan hasil dari Boleh, observasi. boleh, silakan. Mungkin saya menyampaikannya terkait tadi kita sudah sepakat bahwa saya nanti di praobservasi saya akan menyimak proses alur kucingnya berdasarkan satu alur Tirta, Pak Budi ya. Yang kedua kan prinsip kucing. Mungkin itu pijakan saya dalam proses melakukan observasi penilaian dalam artian di sini. Pertama dari alur Tirta dulu ya Pak Budi. Luar biasa Pak Budi. Seperti halnya definisi Tirta, air kalau Mengalir. mengalir. Oke. Luar biasa. Jadi saya sebagai supervisor tuh terbawa suasana luar biasa. Yakin tuh? Ya, apalagi Oke. memang tadi permasalahan yang diangkat Coach juga sangat relate juga dengan apa yang jadi concern saya juga nih terkait pembelajaran pada murid. Jadi Enggak, gini, kalau nggak sesuai bilang aja. sangat. Jangan enggak gitu. Ini nggak sesuai nih, saya enggak. Kapan saya pernah berbohong pada Pak Budi? Saya suruh belak-belakan nih kalau saya dengan Yakin nih. Oke, alhamdulillah. Tapi dasarnya nih Pak Budi ya, nggak langsung Tirta sesuai enggak. Pertama diawali dengan Pak Budi mampu menggali tujuan awal percakapan. Dengan tidak ada kesannya mengintimidasi gitu kemudian nih, enggak, sangat mengalir. Kemudian mampu juga mengidentifikasi permasalahan sampai menggali potensi yang dijabarkan melalui rencana aksi. Dan tak lupa tadi juga Pak Budi juga nih, kalau cuman rencana kan kalau nggak ada komitmen nggak akan terrealisasikan, mampu juga menggali, dan itu semua terbingkai dalam sebuah percakapan yang menurut saya mengalir nih. Alhamdulillah berarti ya. Luar biasa. Alhamdulillahnya Tirtanya selesai, otomatis prinsip coachingnya juga pasti sudah dipenuhi oleh Pak Budi. Pertama, kemitraan. Gak mungkin percakapan tersebut mampu mengalir dengan kalau tidak ada namanya tuh Hubungan setara. betul Oke, baik setara. kemitraan. Karena itu yang saya pegang, jadi saya nggak mau tuh saya bisa, saya ini saya nggak bisa. Meskipun si Kuci yang meminta untuk pandangan Pak Budi misalkan Nggak tadi sesuai dengan prinsip dong. Iya. Iya. yang luar biasa tadi Pak Budi memang menjalankan prinsip coaching. Pertama, membuat suatu pola komunikasinya berdasarkan semangat kemitraan. Iya. Saya juga lihat Bu Yani sangat rileks juga tuh bercerita, Happy ya mungkin ya. Happy juga nih Bu Rifa tuh saya terlihat bisa wah kalau agak tegang gimana nih, nah gitu ya. Bu Yani sangat rileks. Kemudian juga yang penting juga dalam prosesnya tuh mampu menggali potensi melalui proses yang kreatif. Kalau saya kaitkan dengan tadi pertanyaan berbobot ya Pak Budi ya, sebenarnya pertanyaan Pak Budi sudah berbobot semua nih. Luar biasa. Kenapa Pak indikatornya? Indikatornya kalau tidak melalui pertanyaan pemantik yang diusulkan oleh Pak Budi gitu ya, nggak mungkin juga Bu Yani mampu mengeksplor ya ide-ide kreatifnya sampai di mana di tahapan dia mampu nih menggali. Berarti pertanyaan berbobot sangat penting banget ya Pak? Sangat penting. Nggak mungkin kan proses kreatif itu
ditandai pertama kehadiran penuh, bagaimana kita menyimak, kemudian ditindaklanjuti, di follow up dengan pertanyaan berbobot Pak Budi itu dengan menggunakan prinsip rasa. Pertama, risetnya dulu, mendengarkan dulu gitu ya, kemudian apresiatif, ya apresiat gitu ya, selalu lihat dari mimiknya, dari tutur katanya, sangat mengapresiasi apa yang Mungkin karena nyaman mungkin ya lihat wajah Bu Yani. itu tadi alur tadi. Kemudian saya juga lihat Pak Budi juga mampu merangkum poin pentingnya, Oke, summarize. summarize-nya, baru mengajukan pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan itulah yang memang memantik, mengeksplorasi ide-ide dari Bu Yani gitu ya. Luar biasa, pertanyaan berbobotnya sudah sebenarnya udah bagus, tapi memang kita tidak boleh berpuas diri. Oke, siap. Kita harus mampu mengekspor harusnya keterampilan dari pertanyaan berbobot, Pak, sehingga kita bisa dalam artian dalam proses coaching itu mampu memantik ide-ide dari si coach, sehingga dia mampu menemukan potensi atau permasalahan yang dihadapi. Siap. Suatu saat pasti saya akan hubungi lagi Pak Erik Oke, untuk saya minta tunggu. supervisi lagi. Iya, dan Oke. kemudian untuk Pak Budi, saya juga izin menyampaikan lagi poin untuk minta nih, pengen dengar perasaannya setelah Pak Budi khususnya dengan saya nih profesi seperti ini, meminta saya apakah ada sesuatu yang kayak perasaannya lega kah atau apakah gitu. Sejak awal dari percakapan praobservasi, saya rasa kita sudah terjalin suasana yang nyaman. Nyaman ya, Nyaman, chemistry-nya iya, dapat. bisa dapat. Makanya Siap. saya tidak ragu untuk meminta pertolongan pada Pak Erik untuk diobservasi, barangkali ada proses yang salah tentunya ya, yang Ya, fatal, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Tetapi alhamdulillah saya bisa melaksanakannya dengan ya lumayan gitu ya. Tapi setelah di akhir Ya. perasaan saya tentunya tidak salah bahwa saya merasa nyaman lah dengan Pak Erik, bisa saling berkolaborasi, saling memberikan solusi mungkin Ya, dari ini, saling melihat gitu ya. Betul, betul. Itu mungkin perasaan saya memang sangat senang lah intinya seperti itu. Jadi kita mungkin bisa punya kesimpulan yang sama bahwa supervisi itu penting Sekali. bukan buat hanya sebatas evaluasi Bukan, semata, apalagi iya. mental penghakiman, Bukan, iya. tapi sama-sama untuk mendorong perbaikan ya Pak Budi ya, dan Betul. juga peningkatan kompetensi. Kompetensi. Sepakat Pak Budi? Sepakat. Nah, Oke. terakhir nih rencana tindak lanjutnya apa sih? Apa yang ingin khususnya terkait tentang hasil dari yang tadi? Apa sih rencana tindak lanjutnya? Kalau untuk rencana tindak lanjut, saya rencananya seperti tadi yang dibilang bahwa untuk kehadiran secara penuh, saya sudah tadi Pak Erik sudah ya? tepat, optimal, Hmm. dan itu akan lebih ditingkatkan lagi. Ya. Nah, selanjutnya juga untuk rencana ke depan yang pertanyaan berbobot itu, Betul. nah yang akan saya tingkatkan. Saya juga mungkin nanti akan lebih mempelajarinya juga. Siap. Bagaimana cara kita memberikan pertanyaan berbobot, bagaimana mungkin dari referensi mungkin saya bisa lihat untuk tidak ada salahnya dong Tidak ada salahnya. kalau kita mencari referensi dari orang lain. Betul. Gitu, tentunya yang bermanfaat lah gitu kan. Nanti itu mungkin untuk pertanyaan berbobot akan saya pelajari lebih lanjut. Siap. Terakhir nih, karena saya menarik dengan kalau sama Pak Budi itu kayaknya nggak ada kata selesai nih kalau percakapan. Satu lagi nih Pak Budi. Oke, Saya tahu siap, Pak Budi siap, juga siap, sibuk nih, siap. harus ngajar lagi Oke, harus kasih oke. materi ya. Iya. Tapi satu lagi nih penting Pak Budi. Kalau gue sama Bu Yani itu kan kebetulan usia gitu ya, satu angkatan, dalam artian gimana kalau memposisikan sebagai coach, kalau misalkan yang di coachingnya itu lebih senior, apakah ada sesuatu perbedaan atau apa nih? Nah, kalau menurut saya ini berbicara menurut pendapat saya. Iya, iya. Kalau kita dibangun atas dasar keikhlasan mungkin ya dalam bekerja, kita selalu memberikan yang terbaik, dan kita berhubungan baik dengan seluruh warga sekolah, Iya. maka proses coaching mau dengan yang muda, mau dengan yang tua, Betul. ketika itu muncul dari kesadaran sendiri Iya, dan memang sadar diri bahwa kita memang harus meningkatkan kompetensi, betul. itu akan mengalir seperti air tadi. Tidak ada kesenjangan lah usia gitu, karena memang kita sebagai mitra.
Siap. Dari awal memang kita harus memposisikan sebagai mitra dan kita harus beritahu nih Ya, bahwa saya bukan menggurui atau apa gitu ya, tetapi hanya ingin menggali potensi-potensi yang luar ada, biasa. gitu, mungkin. Artinya dalam proses coaching kita tidak boleh Saya nggak takut, Erik. Saya siap. Luar biasa. Maupun dengan semangat orang. tuh. Dan Iya, luar saya biasa. yakin siap. Oke. Kalau sudah cukup ada lagi? Cukup ya. Oke, Kalau terima kita kasih. cukup, mungkin kita juga bisa nih melakukan kegiatan lain. Terima kasih Pak Budi. Semoga Oke, percakapan kita bermanfaat. siap. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Ada nih makanannya dihabiskan. Siap. Oh. Oke. Demikian praktik supervisi akademik dengan paradigma coaching yang telah kami laksanakan. Kami mohon masukannya. Kalau ada saran untuk perbaikan, silakan diketik di chat, di kolom komentar. Kami akan membacanya sebagai sebuah bentuk refleksi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, guru penggerak Bergerak, menggerakkan.